Saya Sabta Barlas Gautama Siagian sebagai pengamat sosial di tengah-tengah kehidupan di Indonesia ini merefleksi mengilas balik di tahun 2023 apa hal-hal yang terjadi tahun 2023. Yang pertama yang menjadi peringatan bagi kita adalah tingkat kekerasan terhadap anak dan juga terhadap perempuan. Kita lihat di tahun 2023 ini frekuensinya begitu tinggi. Bagaimana ada orang tua yang harus membunuh anaknya, menyekap anaknya, dan ini terjadi ada di wilayah-wilayah Indonesia dan juga tingkat frekuensinya begitu tinggi. Ini yang memprihatinkan kita bersama. Lalu tahun 2023 itu ditandai dengan kemarau yang begitu panjang dan ekstrim, yang membuat kita bertanya-tanya kapan hujan. Ya puji Tuhan, masuk di Desember atau di akhir November hujan itu datang silih berganti. Tetapi selama beberapa bulan itu kondisi cuaca khususnya di Indonesia dan di Jakarta itu ekstrim sekali. Karena suhu itu sekitar kurang lebih 36 sampai 30 derajat Celcius. Lalu selanjutnya kondisi di tahun 2023 di akhir-akhir tahun ini adalah tahun politik, penetapan siapa calon presiden, wakil presiden, dan ternyata kita sudah mengetahui ada 3 kandidat calon presiden dan 3 kandidat calon wakil presiden. Nah, itu juga punya dinamika. Namun 2023 telah kita tinggalkan dan telah kita lewati. Banyak kenangan-kenangan yang begitu indah, pahit, manis. Itu yang terjadi di tahun 2023. Dan saya mengamati ada 3 hal tadi yang menjadi perhatian kita bersama, khususnya kekerasan terhadap anak dan perempuan, dan juga suhu ekstrim di Indonesia yang begitu panas. Dan yang ketiga adalah suasana politik yang panas, apalagi pencalekannya sudah berlangsung beberapa bulan dan masa-masa kampanye juga terjadi di tahun 2023, seperti itu. Ya, harapan saya di tahun 2024 dalam konteks saya sebagai orang Kristiani, kita memiliki, saya meyakini ada namanya iman, pengharapan, dan kasih dalam konteks kekristenan Dan saya yakin tahun 2024 itu juga Tuhan bekerja dan berdaulat atas kehidupan. Namun yang harus kita sama-sama soroti adalah di tahun 2024, di mana 14 Februari 2024 itu akan adanya Pilpres, pemilihan anggota legislatif baik di tingkat pusat, tingkat 1 dan tingkat 2. Dan itu juga bagi saya, dalam kajian analisa saya, akan terjadi gesekan-gesekan, akan terjadi keributan-keributan, akan terjadi hal-hal yang memanas. Namun saya berharap situasi itu baik polisi, TNI maupun pemerintah untuk sigap agar janganlah Pilpres, pemilihan legislatif baik di tingkat pusat, tingkat 1 dan tingkat 2 memecah belah persatuan dan kesatuan. Itu yang kita harapkan. Dan di tahun 2024 ini banyak capaian-capaian yang harus kita kerjakan untuk Indonesia yang lebih baik. Di tahun 2024 juga kita akan melihat pemimpin baru, apakah Pak Ganjar, ataukah Pak Prabowo, ataukah Bapak Anies Baswedan yang akan menjadi presiden. Siapapun nanti yang terpilih, saya berharap sebagai pengamat sosial bagaimana Indonesia bisa lebih maju dan lebih baik lagi. Dan perlu diingat, masalah supremasi hukum, masalah korupsi yang menjadi PR kita bersama, masalah radikalisme dan juga masalah narkoba, itu yang sebenarnya 3 hal itu yang menjadi permasalahan-permasalahan yang terjadi di bangsa ini. Jadi harapan saya sebagai anak bangsa di tahun 2024 ini, bagaimana penegakan supremasi hukum, bagaimana mensejahterakan rakyat dapat terwujud dengan baik, dan bagaimana kita melihat pemimpin yang baru di tahun 2024 ini sebagai pesta demokrasi yang dipilih
oleh rakyat. Semoga 2024 ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan sukacita, dan memang kita menyadari tidak tahu apa yang terjadi pada hari esok, tetapi kita percaya tuntunan Tuhan dan kasih sayang Tuhan menyertai kita. Dan saya yakin 2024 akan juga kita bisa lalui seperti di tahun 2023. Tahun 2024 itu adalah tahun politik, sama halnya di bulan-bulan November, Desember, lalu dilanjutkan Januari, puncaknya di tanggal 14 Februari adalah pesta demokrasi, yaitu pemilihan presiden, wakil presiden, DPR pusat, DPR tingkat 1, tingkat 2, begitu juga Dewan Perwakilan Daerah. Nah, saya berharap sebagai anak bangsa, siapapun nanti yang terpilih, siapapun yang menang nanti di dalam pemilihan umum di tahun 2024 yang kita masuki ini, saya berharap kita tetap bersatu. Saya berharap sebagai pengamat sosial, bagaimana kemiskinan bisa ditekan serendah mungkin, pembangunan baik, bukan pembangunan secara infrastruktur yang harus terus ditingkatkan, tetapi juga pembangunan moral yang terus juga harus dibenahi supaya lebih baik dan lebih baik lagi. Harapan saya tahun 2024 di tahunnya pesta demokrasi, pemimpin baru bisa memimpin masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang sejahtera, karena kita yakini Indonesia sebagai dielu-elukan, dicanangkan sebagai macan Asia itu dapat terwujud. Indonesia bisa menjadi bangsa yang terbesar secara ekonomi di dunia selain China, Amerika, dan Jepang. Namun Indonesia juga ada sesuatu yang lebih baik. Nah, tahun 2024 kita berharap suasana semakin kondusif, suasana semakin baik, dan harapan kita supaya lebih maju Indonesia lagi.